Episode 16. Aku tidak mau tahu, Van. Kamu jangan sampai mencintai David, dia milikku. Kita bekerja sama dalam hal ini. Kamu akan aku beri upah dan sisanya aku yang meneruskannya. Tapi kalau bobo bareng boleh kan? Namanya juga suami istri nantinya. Goda Fanny. Jangan macam-macam, Van. David milikku, tidak ada yang boleh merasakannya selain aku. Kamu lucu Yanda, kamu mencintai David tapi menikah dengan papanya. Apa enggak rakus coba? Itu kesalahanku di masa lalu, Van. Aku mabuk saat itu hingga tidur dengan lelaki lain dan ketahuan oleh David. Padahal kami sudah merencanakan pernikahan. Aku sudah berkali-kali memohon padanya. Tapi dia tetap tidak terima hingga meninggalkanku ke luar negeri. Karena aku tidak mau jauh dari David, aku dekati papanya dan kami menikah. Aku mengancam David akan menghabisi nyawa papanya jika dia tidak pulang ke Indonesia. Ternyata dia pulang tapi aku belum bisa melunakkan hatinya kembali, cerita Miranda. Gimana dia mau lunak, non orang lu masih jadi istri papanya, nggak mungkin dia melukai hati papanya. Dengan merebut lu dari sisi papanya sendiri, jawab Fanny. Tapi kalau nggak gini caranya David nggak akan mau pulang ke Indonesia, Van. Gue tambah jauh dari dia. Terus maksud lu jodohin gue apa? Gue mau kuasain hartanya David. Kalau dia nikah sama perempuan lain mana bisa gue atur, tapi kalau sama lu ya kita saling menguntungkan. Setelah harta David jatuh ke tangan gue, otomatis dia pasti akan mengalah, setidaknya selingkuh dulu lah sampai bokapnya mati, jawab Miranda santai. Gila, sadis lu. Cuma itu cara yang bisa gue perbuat, Van. Dapat hartanya, dapat juga dirinya, kan afdol tuh. Hahaha. Kekehan Miranda terdengar jelas di dalam ruangan berukuran lumayan besar itu. Nanti malam kita mau makan malam. Gue kasih obat perangsang di minuman David dan obat tidur di minuman laki gue. Pas David merasa kepanasan, nanti lu yang pura-pura susulin dia. Gue bawa suami gue ke kamar. Nanti gue nyusul, lu boleh pergi. Perintah Miranda pada Fanny. Fanny yang memang perempuan matre mengangguk saja setuju. Karena bayaran dari Miranda cukup menggiurkan untuk menjalani misi ini. Mas, semua perlengkapan kamu di tas ini ya? Untuk perlengkapan mandinya aku taruh di sini, Mas, ucap Dara. Terima kasih ya sayang, kamu memang istri yang terbaik. Puji Harry membuat Dara tersenyum kecil. Kamu pasti lama pulangnya lagi ya, Mas? Sesuai jadwal lah sayang. Kenapa kangen ya? Goda Harry dan diangguki Dara. Tenang saja sayang, kalau sudah jadwal pulang pasti pulang. Aku pasti juga akan kangen dengan istri cantikku ini. Rasanya nggak ada bosan-bosannya lihat kamu sayang. Pengen peluk cium terus. Gemas Harry membuat Dara terkekeh geli. Mas, kalau aku cari kerja di Lombok saja bagaimana? Biar kita satu kota gitu. Tanya Dara. Jangan sayang, di sini saja. Gaji kamu kan juga lumayan di sini. Kalau di Lombok kecil. Lihat aku nih, cuma 5 juta, kuliahnya mahal-mahal, digaji cuma 5 juta, daripada nggak kerja ya diambil aja. Iya ya Mas. Kalau begitu abis kontrak kamu ini pindah saja ke Jakarta, Mas. Biar kita bisa dekat. Usul Dara, karena jika Harry terus di sini otomatis intensitas bertemu David jadi jarang.
Dan Dara bisa mencari pekerjaan di kantor lain agar rumah tangganya aman. Nanti aku pikirkan lagi ya sayang. Jawab Harry dan diangguki Dara pelan. Fit. Fanny ini model terkenal loh. Dia banyak ditaksir sama lelaki Bali. Ucap Miranda. Keluarga Fanny juga berada fit. Papanya seorang bisnisman hebat. Puji Pak Harun. Oh ya? Siapa Pak? Mana tahu aku kenal. Tanya David membuat Miranda gugup karena dia yang bercerita kalau keluarga Fanny seorang pebisnis. Padahal hanya orang biasa Fanny sendiri bisa menjadi model karena memberikan tubuhnya pada para agensi hidung belang. Untuk penampilannya, Fanny menjadi simpanan para pengusaha kaya raya. Tapi Fanny tidak pernah puas dengan semua itu. Dia tahu kalau menjadi simpanan hanya bertahan saat belum ketahuan. Tapi jika menjadi istri sah sudah pasti dia bisa menguasai. Kesan pertama saat bertemu David yaitu kata tampan. David memiliki perawakan tinggi dan otot atletik. Bibirnya yang tebal dengan bulu-bulu halus sebagai jambang memberikan kesan macho. Tapi Fanny harus konsisten dengan kesepakatannya pada Miranda. Siapa nama ayah Fanny sayang? Tanya Pak Harun pada Miranda. Itu aku kelupaan mas. Pak Hidayat Pak. Ayah saya tidak menetap di Bali Pak tapi di Semarang. Dia pebisnis properti di sana. Jawab Fanny berusaha santai. Oh iya. Lupa abisnya udah lama nggak ketemu Om Hidayat sih. Katanya sepupuan jadi orang tua Fanny. Yang mana yang menjadi sepupu mama sambungku ini? Sindir David. Bagian mamanya. Jawab Miranda cepat agar sang suami tidak curiga. Lulusan apa kamu Van? Tanya Pak Harun sambil menikmati makan malamnya. Tamat SMA saya langsung sekolah model Pak. Dan sekarang jadi model terkenal. Jawab Fanny bangga. David sedikit mencebik dia bisa melihat tipe-tipe perempuan seperti Fanny ini perempuan nakal. Karena dari pertemuan pertama saja sudah tak buat penasaran lagi. Tidak seperti Dara pikirnya. Fanny hampir sama dengan perempuan yang sering dia temui di klub. Yang langsung mengangkangkan kakinya saat melihat lelaki kaya raya. Lumayan juga kalau punya istri model fit bisa hemat budget untuk model perusahaan. Hahaha. Canda Pak Harun. Aku nggak tertarik model Pak. Lebih baik ibu rumah tangga saja. Lebih banyak waktu mengurus anak dan suami daripada model yang selalu sibuk. Jawab David. Nggak akan jadi model selamanya lah Fit. Kalau hamil ya abis karirnya. Siapa bilang Pak? Jadi model baju hamil juga bisa. Nanti anaknya lahir justru jadi model iklan susu bayi dan baju bayi. Jadi ribet deh. Nggak lah. Tolak David. Miranda terus memperhatikan David yang masih mengunyah makanannya. Tiba-tiba pelayan datang membawa minuman. Miranda menarik sudut bibirnya kecil saat melihat David meminum minumannya. Lalu berganti sang suami yang meminumnya. Seringai licik terlihat jelas dari wajah Miranda. Dia akan melewati malam panjang bersama David karena tidak ada perempuan yang bisa membantu David kecuali dirinya malam ini. David menggelengkan kepalanya pelan. Terasa sangat berat. Kenapa Beb? Tanya Fanny pura-pura tidak tahu. Kepalaku pusing. Ucap David sambil menghembuskan nafas pelan. Van, tolong bawa David ke kamarnya. Pintu Miranda. Pa, kamu oke? Tanya Miranda pada sang suami yang terlihat sedikit mengibaskan tangannya.
Sayang, ayo antar aku ke dalam kamar, pinta Harun dan diangguki Miranda. Miranda sudah tersenyum puas dengan hasil kerjanya. Dia menuntun sang suami masuk ke dalam kamar, tapi sesampai di kamar Pak Harun langsung mendorong tubuh Miranda. Dan menerkamnya buas membuat Miranda terkejut. Kenapa Harun tidak tidur? Justru dia sangat agresif. Apa jangan-jangan obatnya tertukar, pikir Miranda. Sedangkan di kamar, David segera mendorong Fanny keluar dan mengunci pintunya cepat. David masih memiliki kesadaran sebelum jatuh ke atas ranjang dan tertidur pulas.